episode yang ke-25, di mana kita akan berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh teman kita, kami persilakan. Nah, teman-teman, Permendikbudristek atau PPKST bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua murid, guru, dan bagi tenaga pendidikan. Nah, teman-teman, sasaran Menteri Pendidikan ini terkhusus karena kita ada di lingkungan sekolah, tentunya pada murid-murid dan tenaga pendidik. Nah, begitu juga dengan kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, itu berfokus pada di lingkungan sekolah, bukan di luar lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, di dalam kekerasan yang terjadi saat ini ada tim dan satuan tugas yang telah dibentuk. Nah, pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK di satuan pendidikan dan pembentukan satuan tugas ataupun satgas oleh pemerintah daerah diatur lebih terperinci. Nah, ada beberapa mekanisme pencegahan yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga ataupun yang bisa dikasih oleh pemerintah. Namun, karena kita itu tadi berada di lingkungan sekolah, pencegahan yang bisa diberikan untuk mengenai kekerasan ini adalah ketika kita mengalami kekerasan, kita bisa melaporkannya kepada yang pertama itu adalah guru mata pelajaran, yang kedua adalah guru wali kelas kita sendiri, yang ketiga adalah guru BK. Lalu mungkin masalahnya terlalu berat dan bisa diselesaikan oleh Bapak PKS Kesiswaan. Namun ketika keempat ini tadi tidak bisa menyelesaikan masalah kekerasan tersebut, baru diselesaikan oleh kepala sekolah. Nah, mekanisme pencegahan dalam kebijakan ini memastikan upaya menyeluruh agar seluruh warga satuan pendidikan aman dalam berbagai jenis kekerasan. Nah, ada beberapa pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah penguatan tata kelola. Di dalam satuan pendidikan itu tentunya guru ataupun kepala sekolah pasti tentunya membuat tata tertib, bukan? Nah, yang kedua ada menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan. Saya rasa di sekolah kita ini sudah ada kan yang namanya pembelajaran tanpa kekerasan, apa tidak? Nah, yang kedua adalah edukasi. Nah, karena kita juga tadi berada dalam satuan pendidikan, ada beberapa yang diberikan oleh kita. Yang pertama adalah sosialisasi dan kampanye di satuan pendidikan. Yang kedua adalah melaksanakan pendidikan penguatan karakter. Nah, yang terakhir ada penyediaan sarana dan prasarana. Itu di dalam satuan pendidikan yang bisa kita lakukan adalah memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang aman dan teratur. Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau biasa disebut dengan PPKST adalah, bisa kita bacakan bersama-sama. Regulasi yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan. Fokus terbesarnya adalah implementasi yang efektif, menggunakan data, dan melibatkan berbagai pihak. Peraturan ini memperbarui Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Regulasi pertama yang mengatur pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, teman-teman, ada 6 bentuk kekerasan yang didefinisikan secara terperinci dalam Permendikbudristek atau PPKST. Nah, ini ada kekerasan fisik, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, kekerasan psikis,
kekerasan seksual, dan yang terakhir adalah kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, saya mau minta pendapat teman-teman ini. Apa sih contoh dari kekerasan fisik ini? Ada yang bisa? Contoh dari kekerasan fisik, ayo teman-teman. Contoh dari kekerasan fisik ini seperti apa sih? Ayo. Ayo teman-teman, baik. Silakan Karun. Saya contohnya itu memukul. Saya juga kayak menendang. Kalau kita belajar dan orang itu kan menggunakan Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong. Baik. Sepertinya enam ini harus kita buat ya. Jadi, yang kedua ini siapa yang bisa? Kekerasan psikis. Contoh kekerasan psikis itu seperti apa sih teman-teman? Ada yang bisa? Ayo teman-teman, contoh dari kekerasan psikis itu seperti apa sih? Baik, ayo Kak Windy. Saya memberikan satu contoh dari kekerasan psikis. Kalau kita lihat dari judulnya yaitu kekerasan psikis ini menyerang lebih ke mental seseorang, di mana ini biasanya juga terjadi di lingkungan sekolah. Contohnya itu ketika dari segi saling mengejek teman-teman. Ketika kita mengejek secara berlebihan atau mungkin secara berlebihan, itu termasuk kekerasan secara psikis karena menggunakan mental dari jadi selalu belajar. Baik, terima kasih Kak Windy. Bisa diberikan sekarang lagi teman-teman. Saya harap yang selebihnya teman-teman bisa mengerti ataupun jika tidak mengerti lagi bisa dicari di internet ya teman-teman. Nah sekarang bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara ada 4 ini. Yang pertama adalah fisik, verbal, non-verbal, dan yang terakhir adalah melalui media teknologi dan informasi termasuk daring ataupun online. Nah teman-teman, Permendikbudristek atau PPKSP menghilangkan area abu-abu dengan memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis, dan perundungan. Kekerasan fisik ini kekerasan fisik dilakukan dengan cara kontak fisik, baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu. Dan yang kedua adalah kekerasan psikis. Ini dilakukan tanpa kontak fisik, namun merendahkan. Seperti yang dikatakan teman kita tadi ini. Nah, kekerasan fisik atau psikis yang dilakukan berulang dan ada relasi kuasa, maka termasuk dalam kategori perundungan. Nah teman-teman, selanjutnya dilanjutkan oleh kakak kita Edgar. Silakan. Nah, sekarang kita akan berfokus pada perlindungan dari beberapa elemen kekerasan yang dipaparkan oleh teman-teman. Silakan teman-teman, ada berapa tadi? Berikutnya ada 6. Nah, sekarang kita akan berfokus pada bagian perlindungan. Dari perilaku perlindungan ini, 7 sampai 10 kasus perlindungan menyebabkan trauma bagi anak-anak. Nah, presentasi dampak perlindungan ini ada berapa mungkin? Pertama itu 37% korban mengalami penurunan
kalau misalnya saya bilang paksa, dijawab dengan stop perundungan untuk Indonesia maju. Oke teman-teman? Berdiri dong, kami undang Pansa. Stop perundungan untuk Indonesia maju.